Di balik setiap langkah roda yang melaju, ada ribuan jam latihan, jatuh, bangkit lagi, dan terus mencoba. Dari lintasan yang sunyi hingga sorakan penonton di arena Asia. Inilah kisah sang juara. Bukan hanya sekedar memenangkan lomba, tapi membuktikan bahwa mimpi bisa berputar secepat roda yang ia kendalikan. Sang kebanggaan Indonesia di Asian Roller Skating, kisah nyata, tokoh nyata, tapi bukan orang biasa. Mari kita sambut Felix Fatul Ruzain. Ini ya. Oke, sip. Biar nama pesan diri nggak apa-apa. Ya. Felix, apa kabarnya? Baik banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Semangat terus. Oke, tarik nafas dulu sebentar. Wah, kita udah kayak guru-guru Tai Chi ya. Iya. Benar. Santai aja, santai aja. Santai, santai. Kita ngobrol santai dulu sebentar ya. Iya. Dari kapan Felix mulai belajar roller skating nih? Mulai belajar roller skating tuh baru masuk SMP, Pak. SMP? Baru masuk SMP. Bisa nggak kalau sepanggil saya kakek? Kakek. Oke, nggak apa-apa, santai aja. SMP itu tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2022. 2022? Iya. Sekarang tahun berapa? Sekarang kelas 10 SMA, salah satu. Oh gitu. Iya, berarti sudah sekitar 3 tahun yang lalu 3 tahun. ya? Iya. Oke. Itu mulai tekuninnya setelah lomba. Mulai apa? Mulai tekun. Tekun, oke. Iya. Jadi setelah masuk sepatu roda belajar sekitar 4 bulan atau nggak nyampe ya. Sampai 3 bulan atau berapa ada lomba kejuaraan daerah. Daerah? Ya, di daerah itu Felix baru banget, newbie banget ya. Di situ lomba alhamdulillah Felix dapat juara 1 dan 2. Wah, Baru belajar. keren sih. Nah, di situ baru mulai fokus kayak oh ini jalan saya nih gitu. Oke. Iya. Awal mulanya tertarik karena apa sih? Kamu mulai tertarik karena ngelihat orang latihan di Baitul Jannah, sekolah Felix sendiri. Kayaknya keren gitu, kayaknya Felix bisa ngelakuin itu. Oke. Jadi masuk tertarik gitu. Oh gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong kita belum perkenalan diri ya. Felix, silakan memperkenalkan diri dulu. Sekolah di mana, hobinya apa, dan sebagainya. Silakan. Hai teman-teman, di rumah sekalian, nama saya Felix Fatul Ruzain, asal sekolah SMA IT Baitul Jannah. Felix sendiri hobi bermain sepatu roda setiap hari, setiap saat, dan setiap detik. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong, Felix ini sudah bejibun banget nih. Penghargaan dan kejuaraannya. Bahkan dari tahun 2023 tadi ya ceritanya ya. Iya. Menyabet juara 1 dan juara 2. Iya. Oke. Dan di 2024 juga ada di Jawa Barat ya. Iya. Oke, itu gimana ceritanya 2024? 2024 itu mulai lomba nasional ya. Lomba nasional tuh di 2024 tuh ada apa aja sih ya? Ada Piala Ibu Negara, Roda Karate di Yogyakarta, dan pokoknya banyak lah nasional-nasional lainnya. Oke. Dan terakhir di 2025, yang terakhir banget ini yang baru-baru banget, Felix ini menyabet juara 2 Battle Slide Open Asian Championship di Korea tahun 2025. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Gimana ceritanya perjalanan dari Indonesia sampai Korea itu gimana? Terpilihnya mewakili ke Korea itu gimana? Perjalanannya gimana? Terus proses pertandingannya seperti apa serunya? Prosesnya yang penting pertama latihan ya. Oke. Latihan tuh harus keras banget. Pokoknya Pelatih saya ngomong kalau misalkan nggak mau nangis-nangis di latihan, jangan nangis-nangis di lomba. Oh gitu? Iya, jadi pokoknya kita latihan semaksimal mungkin, mau berdarah-darah di latihan, tapi kalau misalnya di lomba jangan sampai jatuh, jangan sampai berdarah-darah. Ya. Lebih baik menangis waktu latihan. Benar. Daripada menangis nggak dapet juara. Benar. Istilahnya seperti itu ya? Stres seperti itu. Wah. Jadi Felix tuh ada
apa ya, lomba nasional di Jakarta, Banten. Nah itu sekalian seleksi nasional. Oh gitu. Ya, Ya. Itu seleksi nasional untuk ke Korea Selatan. Alhamdulillah di situ Felix masuk penghitungan ya. Jadi boleh diberangkatkan ke Korea Selatan. Oh gitu. Jadi memang kenapa Felix yang berangkat? Karena di itu tadi ya. Iya. Apa namanya? Seleksi tadi. Di seleksinya di situ. Dan Felix kebetulan terpilih. Iya. Ada berapa orang yang terpilih? Felix sendiri atau ada beberapa yang lain? Pokoknya kalau di Lampung itu Felix sendiri. Felix sendiri. Tapi Iya. untuk Indonesia Untuk Indonesia ada 14 orang. 14 orang. Iya. Dan Felix dapat juara 2. Dari juara. Luar biasa. Juara satunya Juara satu itu dari Singapura. dari Singapura. Singapura. Oke. Terus apa yang dipersiapin sebelum berangkat ke Korea itu? Yang Apakah belajar annyeonghaseyo gitu ya? Perlu belajar bahasa juga nggak? Kalau untuk 2 kali kesana harus belajar sih. Gitu ya? Iya, mereka terhalang bahasa banget. Oh gitu. Heeh. Ya. Kalau Felix sendiri latihannya di mana? Latihan sekarang di Baitul Jannah. Betul kan? Iya, di lapangan Baitul Jannah. Iya. Oh gitu. Oke. Seringnya di situ juga sekarang? Sekarang sering di situ. Sebelumnya? Sebelumnya tuh ada di Ramayana. Di Ramayana Karang. di mana? Di lantai 2. Itu kayak ada di ujung tuh ada lahan kosong, luas banget dijadiin tempat latihan. Ngomong-ngomong, soal inline skate ya bahasanya sekarang ya. Iya. Kalau dulu zaman saya kecil itu namanya kalau nggak salah rollerblade. Sebelum itu namanya sepatu roda, atau beda bentuk ya kalau sepatu Iya. roda. Itu untuk inline skate ini yang di ice itu apa tuh? Ice skating. Ice skating. Iya. Sama nggak secara teknik, secara apa namanya? Ya overall Iya. keseluruhan sama nggak? Kalau misalkan untuk kemiripan sih sama ya, tapi kalau misalkan untuk teknik itu jauh beda. Oh gitu. Beda. Iya. Kalau Iya. Felix juga sudah pernah coba ice skating? Udah, Sudah pernah. Dan Sudah memang pernah. beda ya rasanya. memang beda rasanya. Oh gitu. Dari segi Iya. controlling atau apa nih? Dari segi S-nya sih sebenarnya lebih susah ngendaliinnya. Iya, controlling Ya, beda. tapi kalau misalkan untuk di cabang inline freestyle, kalau itu kan kayak freestyle gitu ya. Kalau mereka tuh kurang banyak freestyle gitu. Iya, terbatas ya kalau Terbatas. untuk ice Jadi, skating iya, ya. iya. Jadi Kalau kalau untuk inline skate bisa lebih banyak. Iya benar. Trik. Variatif. Iya, variatif banget kalau di inline freestyle. Gitu. Berapa banyak variatif yang dikuasain dari sisi freestyle-nya Felix? Felix ini kan lomba di cabang olahraga sepatu roda tuh di slide. Slide itu kayak bermacam gaya untuk ngerem gitu. Jadi pakai alas di bawahnya kita ngerem pakai gaya gitu. Jadi di trik-triknya ya ada A, B, C, D. Itu insya Allah udah Felix kuasain semua. Oh gitu. Ya. Jadi kayak cuman trik-trik yang ribet yang nggak perlu diulik lagi itu nggak Felix coba. Oh gitu. Iya. Nah, Felix kan berkecimpungnya di dunia inline skate nih. Iya. Olahraga lain masih harus ada latihan atau gimana? Untuk olahraga lain mungkin latihan fisik ya. Fisik. Latihan fisik. Contohnya? Latihan fisik itu contohnya kayak upper body, down body itu kayak latihan jogging atau latihan di rumah, push up, sit up ataupun jumping jack, yang lain-lain tuh kayak ribet lah pokoknya banyak. Ya. Itu harus dilatih di rumah atau di lapangan gitu. Oke, karena mungkin ada korelasinya ya antara Iya. gerakan-gerakan jumping jack dan lain sebagainya itu yang Nah. di training setiap hari itu dengan inline skate itu ada korelasinya. Ada banget ya. Ya, jadi kita tuh di freestyle tuh harus menahan body, hold, jadi kayak harus seimbang kanan Seimbang. kiri itu. Nah, jadi itu yang harus kita latih di rumah maupun dimanapun gitu. Kaki juga. Oke. Pernah cedera nggak sih? Kalau cedera yang parah banget sih nggak, alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau misalnya kayak cedera ankle, kram atau biru-biru itu udah sering banget. Iya. Terus kalau cedera itu akhirnya harus libur dulu latihannya atau seperti apa? Sebenarnya sih harus libur dulu ya, recovery 1 hari. Tapi itu kalau misalkan Felix kena cedera, itu pelatih Felix sampaikan kalau misalnya harus rendam kaki pakai air es. Oh gitu. Ya, Bukan air hangat ya, malah air es ya? Air es. Jadi rendam kaki pakai air es, recovery 1 hari langsung istirahat. Jadi besok sore atau paginya langsung fit lagi. Iya, jadi begitu. Oh jadi memang terkesan memang simple atau hanya terkesan simple tuh proses recovery-nya? Emang harus disimpel-simpelin sih. Sebenarnya kalau butuh istirahat butuh lebih lama mungkin ya, cuman karena memang mau berwaktu, Iya. mau berlatihan dan sebagainya, akhirnya Iya. harus dicepet-cepetin gitu ya. Gitu. Oke, luar biasa sih. Pernah ngerasa waktu latihan nih, pernah ngerasa, wah
ini kayaknya mentok deh gitu. Gimana nggak sih? Kalau itu kan kita sendiri ya yang batasin ya. Kalau Felix sendiri sih otak Felix itu kayak, oh belum nyampe ini, jadi belum ngerasa puas gitu loh. Jadi kayak batas diri sendiri kita yang batasin. Iya. Kalau Felix nggak ada batasnya. Jadi kita kalau belum bisa ini, jangan sampai kendor gitu. Ya, pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Luar biasa mentalnya Felix. Tepuk tangan sekali lagi. Keren. Boleh kayaknya dari tadi ada yang berkilau-kilau di mata saya. Wah, ini luar biasa nih. Ini yang kemarin ya? Iya, benar. Wah, Ini- boleh di-spill dikit nggak? Boleh dong. Apa tuh? Ini sebenarnya kelihatannya biasa aja sih. Oke. Tapi ngambilnya harus berdarah-darah. Wah, iya percaya. 20th Asian Roller Skating berarti udah ke-20 ya championship-nya ya? Iya. Oh, oke. Ini tingkat Asia. Jadi di lomba kemarin itu harusnya terbagi senior dan junior. Nah, kebetulan di lomba kemarin tuh dijadiin open. Jadi dijadiin satu lawan senior dan junior. Selain kan Felix tuh dulu di 2023-2024 tuh tryout tuh belajar sama atlet-atlet lain yang lebih berpengalaman itu di Thailand. Di Thailand tuh ada 2 orang yang ngajarin Felix. Nah, 2 orang itu ikut lomba juga di Asian Games ini, dan itu Felix kalahin. Katanya, waduh, gue yang ngajarin, gue yang dikalahin. Harus seperti itu. Artinya Felix sudah lumayan keliling juga nih di Asia ya? Iya, udah begini. Kemana aja yang sudah pernah? Sebenarnya sih kontek-kontekan sih sama atlet-atlet lain sebenarnya, bukan keliling-keliling gitu. Jadi kalau misalnya kelilingnya cuma Thailand. Oh gitu, Iya. Thailand terus Korea kemarin? Iya, Oke. benar. Jadi kayak ngeliat-liat video orang lain, kita kulik, gimana kok bisa ini, gimana bisa ini. Jadi gitu, jadi nggak langsung ke negara itu. Oke. Teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini medalinya supaya kalian bisa iri. Iri untuk kalian bagus nggak apa-apa. Iya, benar. Nggak apa-apa untuk yang bagus. Supaya kalian iri dan termotivasi untuk bisa berprestasi seberprestasinya Felix. Nih, tuh luar biasa tuh. Korea lo ini, Asia lo tingkatannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Minggu bisa waktu berapa kali Felix? Seminggu tuh rutin, Pak. Jadi latihan setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Kalau bisa setiap hari itu dalam setiap hari itu sebenarnya ada 1 hari recovery. Oh gitu. Jadi kayak badan tuh harus dilemesin jadi istirahat semua gitu. Oke, recovery-nya itu di weekday atau di weekend? Di weekend sih sebenarnya. Weekend. Di hari Jumat. Oh gitu, oke. Artinya setiap hari, tapi di hari Jumat, khusus hari Jumat libur untuk Iya. recovery. Karena butuh juga kan tubuh ini istirahat gitu ya. Istirahat. Nanti baru Sabtu geber lagi ketemu Jumat lagi baru istirahat. Trik apa yang bisa bikin Felix menang tuh? Ada triknya nggak gitu? Atau ketika perlombaan itu pakai trik apa gitu? Oh, kemarin make banyak trik ya sebenarnya. Tapi yang Felix tekunin tuh cuma 5 trik. Dari 5 trik ini harus kita ulang-ulang terus biar sampai Hatam lah istilahnya. hatam istilahnya. Nah, itu pakai 5 trik itu di semifinal, final, sama kerebutan juara 1, 2 gitu. Jadi 5 trik itu namanya itu I-cross. Oke, jelasin dulu satu persatu nih. Apa? Ya. I-cross? I-cross. I-cross. Oke, I-cross itu gerakannya seperti apa gambarannya? I-cross tuh gerakan slide yang kakinya itu tumpu-tumpuannya dua-duanya. Jadi kayak gini. Nah, itu tuh trik A+ kalau di matrix. Oh gitu, Iya, nilainya. itu trik A+. Jadi di trik Felix kemarin itu rata-rata A semua. A+ semua. Jadi kayak matrix itu ada A, B, C, D kan. Jadi Felix itu A+ semua. Iya. Kenapa jadi juara 2? Harusnya kan juara 1 kalau apa semua. Nah, itu mungkin jurinya ya. Jurinya kurang ngelihat Felix gitu. Jadi kurang ngelihat muka Felix gitu. Harusnya tatap mata saya gitu. Gitu ya, dihipnotis dulu jadi. Luar biasa ya Felix ini ya. Iya. Trik yang kedua apa namanya? Trik kedua tuh kombinasi. Kombinasi. Itu namanya heel to cross UFO dan to savana. Waduh, sebenarnya saya roaming ini bahasanya. Tapi ya, Sangat rumit. teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia inline skate pasti udah lebih paham ya dengan istilah-istilah ini. Artinya ada beberapa gerakan yang dikombinasi jadi satu. Iya. Oke. Jadi dalam itu kan ada matrix ya. Di matrix itu jadi Felix kombinasi. Jadi ada yang A dan B. Jadi itu 2 gerakan dalam 1 kali maju gitu. Jadi itu namanya kombinasi A+ dan B+. Oh, gitu. Ya. Kalau boleh tahu jurinya dari mana sih?
Jurinya dari negara mana aja sih? Ada yang dari Cina, Singapura, Jepang, dan lain-lain. Ada dari Indonesia nggak? Oh, kalau dari Indonesia kemarin belum ada. Belum ada. Kenapa sih? Felix tahu nggak? Kenapa Indonesia masih belum begitu aware dengan cabang olahraga ini? Mungkin cabang olahraga kita ini terlihat baru ya. Oh gitu. Terlihat baru dan juga belum ada di Olimpiade. Mungkin kayak Indonesia ini melihat yang Olimpiade yang berpotensi itu yang disupport abis-abisan. Oke. Padahal Felix buktiin sendiri, Felix bisa menang gitu. Iya dong. Iya. Sebenarnya butuh support kan. Butuh support banget. Ada PON juga kan sudah kan? PON sudah. Ada kan PON? Ada. Ya. Apa ya? Ngomong-ngomong soal perhatian ke pemerintah Indonesia nih, ke Felix nih. Waktu berangkat ke Korea kemarin atau sebelum-sebelumnya, seberapa jauh sih supportnya dari umpama dari Dispora, dari kementerian apa gitu? Ada kalau dari Dispora atau Kemenpora yang dan lain-lain tuh alhamdulillah ngucapin semangat. Semangat aja. Ngucapin semangat. Ngucapin semangat. Selamat. Selamat. Saya juga bisa, Pak. Kalau cuma selamat doang mah. Support dong, disupport. Ya. Ya kan? Ya. Ini generasi emas Indonesia nih, katanya pengen generasi emas. Supportnya dong. Ya kan? Nggak Iya. bisa dong kalau dibiarin sendirian. Lah terus jadi yang ngeluarin ngerogoh kocek segala macam berangkat sama itu siapa? Yang alhamdulillah ngasih semangat, selamat dan support itu keluarga. Dari ya Allah. abang, kakak, mama, Bener-bener jadi dalam pribadi jadi Bener. berangkat ke sana itu. 100%. Saya speechless nih. Speechless. Ya, tapi ya Ya, inilah kita. inilah kita. Ya kan? Ya. Dengan keberagamannya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintahnya, ya. Tapi ya kita berdoa lah ya, semoga ke depan perhatian Dispora, Kemenpora kepada anak-anak yang berprestasi ini Ya. jauh lebih mumpuni gitu kan, jauh lebih memperhatikan dan lain sebagainya supaya mereka ini bisa terus mengembangkan gitu loh potensi-potensi mereka. Jadi mereka punya semangat, kita di sini untuk apa? Betul kan? Benar. Iya kan? Iya. Mereka jadi punya tujuan gitu ketika ini disupport, ketika ini dibantu, setidaknya ada gambaran di tujuan mereka ini akan ke arah mana gitu. Kalau sendirian begini terus kan kasihan juga ya. Besok juga Felix bakal lebih bagus dari ini. Wah itu bakal lebih bagus dari ini, amin. Ya, jadi bukan cuma proses latihannya berdarah-darah ya, proses berangkat ke sananya juga berdarah-darah. Ya buat orang tua yang Felix sabar ya. Kuatkan hati, kuatkan iman, kuatkan finansial. Oke. Ngomong-ngomong siapa yang paling ngasih banyak dukungan dan semangat untuk Felix nih? Yang paling banyak sih keluarga ya. Keluarga. Dari mama yang nganter jemput, yang buat semangat. Ke Korea kemarin berangkat juga ngomong. Iya, berangkat juga. Wah, sekali liburan ya, Maya. Iya. Lumayan ya. Oke, terus Yang ini finansial sih kakak sama abang. Kakak sama abang tuh kerja di luar negeri. oh gitu. Iya. Jadi yang support maksimal tuh kakak sama abang. Oh, iya. Sementara ini hanya lingkup keluarga dan coaching kali ya, Iya. yang support banget ke Felix tuh ya. Benar. Saya nggak ngerti lagi harus ngomong apa, tapi ya inilah, ya selamat datang di Kono. Terus apa yang jadi motivasi Felix? Kayaknya gua harus berangkat nih ke Korea. Apa? Dari latihan Felix sih. Dari latihan sampai berdarah-darah gini sampai capek, sampai ini gunanya untuk apa kalau misalnya untuk nggak maksimalin diri. Jadi kita harus beraniin diri. Aduh takut nih lomba di sini nanti nggak menang, nanti nggak apa susahnya kita nyoba dulu kan. Iya. Di sana di sini sama aja kan. Iya, sebenarnya tapi lu gengsi di sana kan. Iya benar, apalagi kalau misalnya cuma lomba aja kita udah bangga kan, udah lomba ke sana, apalagi kalau menang. Jadi kemarin tuh Felix ke Korea itu kayak nothing tulus aja, apapun yang terjadi ngelakuin yang maksimal. Iya. Alhamdulillah dapat rezeki. Iya, juara dua. Juara dua. Tidak diduga-duga ya. Iya, nggak Pokoknya kita upayakan dulu maksimal yang terbaik. Benar. Apapun itu hasilnya, lihat nanti lah. Nah, dari keberhasilan Felix, ya tidak luput dari support dan dukungan dari coachnya nih. Selama pelatihan, mulai dari awal sampai akhir, sampai bisa berangkat ke Korea terakhir, itu ada coachnya. Bener ya? Bener.
kalau saya nggak salah namanya Mehdi Ardana. Betul. Betul ya. Oke, kita sambut Mehdi Ardana. Halo Coach. Halo. Silakan. Gimana kabarnya Coach? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah sehat. Saya banyak banget yang mau ditanya sama Coach. Boleh kita mulai. Ya. Mulai dari pertanyaan pertama. Ketika Felix terpilih untuk berangkat ke Korea, apa yang ada dalam pikiran Coach? Dananya dari mana nih? Oke. Ketika Felix dipilih untuk berangkat ke Korea, berarti Felix berhasil lolos dalam seleksi. Ya. Jadi itu suatu kebanggaan Iya, sebenarnya. pasti. Jadi di seleksi kemarin itu nggak mudah, benar-benar nggak mudah untuk bisa dipilih dan untuk bisa lolos ke Korea. Yang kedua, sebenarnya kalau boleh cerita sedikit atau sharing sedikit itu ada tiga senjata, ada 3 pilar utama gimana caranya bisa menjadi seorang atlet yang berprestasi. Oke. Nomor satu itu kemauan dari si atlet. Kemauan dari si atlet itu sangat penting. Nomor 2 itu dari orang tua. Orang tua itu harus support. Benar tadi kata Abang, finansial. Salah satunya ya. Salah yang satunya. terpenting ya. Finansial yang terpenting. Oke. Habis itu waktu, support mental. Jadi finansial itu banyak banget juga kan. Jadi seperti anak ini kan perlu latihan. Latihan setiap hari berarti kan pengeluarannya besar sekali gitu. Ada latihan intensif, ada reguler, ada private. Habis itu ada seminar. Habis itu kita juga belajar sampai ke Thailand selama 1 bulan belajar di sana. Itu pure uang pribadi dari keluarga Felix. Habis itu support waktu luar biasa, itu bisa antar jemput setiap hari. Habis itu support mental juga. Yang ketiga, pilar terakhir itu atau senjata terakhir itu dari coachnya baru. Setelah 2 itu dipenuhi, coachnya baru memenuhi kewajiban menganalisa anak tersebut. Habis itu kita bisa mengembangkan kembali, habis itu kita bisa meng-compare dengan atlet yang lain, habis itu kita bisa menjaga mentalnya. Contohnya ketika habis menang, gimana kita caranya jaga mental biar anak ini terus dalam keadaan on fire. Jadi tidak cepat puas itu. Jadi kalau kita kembali ke bagaimana ketika tadi Felix kepilih berangkat ke Korea, itu sebenarnya itu kita udah bagi-bagi tugas. Nah, saya sendiri sebagai coach, saya mau tidak mau harus siap dalam melatih bagaimana anak saya bisa menang di sana. Seperti itu. Ya artinya di cabang olahraga ini, coaching di Indonesia itu harusnya sudah tidak diragukan lagi. Juara 2 loh Asia. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya benar. Abis itu info juga kita di akhir tahun ini, insya Allah minta doanya semua biar kita bisa berangkat di World Champion. World Champion. Juara dunia. Insya Allah. Kejuaraan Oke. dunia. Bulan berapa? Awal Desember. Awal Ya. Desember. Iya. Oke. Di Mohon Singapura. support dan dukungannya buat semua warga Bandar Lampung ya. Dan untuk pemerintahnya, nggak usah kita. Ya betul. Pemerintah. Udah. Pora. Pora. Insya Allah kita yakin sih kedepannya dukungannya akan lebih baik pasti. Kita optimis. Pak, Bu, sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Oke, berarti untuk kejuaraan dunia ini latihannya bakal lebih kenceng lagi nih? Latihannya kita akan lebih kencang lagi. Habis itu kita udah lihat juga kemarin kan kemarin ada yang juara 1, otomatis kemungkinan beliau akan ikut bertanding. Mau tidak mau kita harus bisa ngalahin dia di kejuaraan World Champion kali ini di Singapura insya Allah. Oke, di Singapura insya Allah sama Iya. ya itu. Luar biasa ya. Masalahnya adalah bisa nggak sih kita cari jalur Felix ini untuk didengar prestasinya? Sebenarnya kalau didengar sudah didengar ya. Cuma maksudnya supaya mendapatkan respon lebih dari kementerian atau dari apa? Ada upaya-upaya khusus nggak dari dari coachingnya atau dari siapanya yang untuk membawa itu? Kalau untuk kita sendiri kan kita juga dari swasta juga gitu. Jadi kayak memang kita buka pelatihan bukan dari pemerintah seperti itu. Tapi untuk di sepatu roda sendiri tuh harusnya kita sudah ada lembaga yang menaungi namanya Porsche Rossi.
Sedangkan Porserosi sendiri itu di bawahnya KONI. Harusnya Porserosi, KONI, dan Dispora harusnya tahu ketika ada anaknya yang menang jauh-jauh ke Korea dan mendapatkan juara 2. Karena kita ada strukturnya dan alhamdulillah mungkin belum untuk saat ini. Cabang Lampungnya ada kan? Ada. Porserosi tadi ya? Porserosi, Persatuan Olahraga Sepatu Roda. Saya bingung mau ngomong apa sama Mungkin pesan-pesan ya. kita suruh pariwara dulu kali ya. Enggak, tanggapan dari coach sendiri gimana ketika mereka coach bilang kan tadi harusnya mereka dengar kan? Iya. Tapi kan tadi berita dari Felix kan mereka sempat mengucapkan selamat nih. Semangat. Oh semangat. Semangat dan selamat. Semangat dan selamat. Semangat dan selamat. Pada akhirnya mereka dengar juga gitu kan. Iya pasti dengar. Tapi akhirnya cuma selamat itu tidak. Selamat. Apa responnya, Cep? Terus sampai coach. Responnya aku rasa sih kita sebagai coach dan sebagai parents mungkin keluarga dan sebagai atlet sangat-sangat butuh respon yang lebih dari selamat. Ya. Sangat-sangat butuh. Harusnya sebelum selamat itu kan ada semangat dan semangat itu harusnya juga lebih dari semangat. Iya. Harusnya benar-benar lebih butuh dibanding itu karena sebagai atlet sudah sangat sulit dalam berlatih. Jadi saya sebagai coach saya yang melihat bagaimana atlet saya, bagaimana anak didik saya menangis pada saat jatuh, pada saat kecetit, pada saat jatuh cedera seperti itu. Kecetit ya, Mas. Terkilir. Terkilir ya. Terkilir. Gak apa-apa. Ini Indonesia banget ya. Gak apa-apa. Biar ini aja. Iya. Cooling down. Jadi pada saat terkilir jatuh, kalau misalkan bisa dilihat mungkin ini bagian paha, bagian bokong, bagian dalam ini biru-biru semua. Ya. Sebenarnya kita mau lihat. Kalau kita bukan aja. Cukup menderita aja jadi cukup. Percaya ya, percaya. Jadi gitu memang benar, bukan cuma butuh kata semangat. Masa Iya. kita mau naik pesawat terbang, pramugari semangat. Iya. Oh. Sarangnya ya. Soalnya ya. Oke. Nah kalau untuk coach sendiri, biaya pengelolaan apa namanya pelatihan ya? Iya. Pelatihan itu dari mana? Kalau saya dibayarnya dari keluarga Felix. Oh gitu. Ya. Untuk sewa tempat dan sebagainya itu dikumpulkan dari dana-dana itu. Ya betul gitu. Jadi kalau sewa tempat kan kita juga lihat di mana kita berlatih. Mungkin ada yang sewa, ada yang tidak. Alhamdulillah juga ada yang mengizinkan tempat seperti sekolah Felix, Baitul Jana. Terima kasih telah mengizinkan untuk latihan di sana. Tapi ketika mungkin ada di saat-saat itu kita di luar, mungkin kita harus biaya sewa juga kayak gitu. Masih nol banget pelatihan dari Ya. untuk cabang olahraga ini kan? Ya harapannya sih semoga dari pemerintah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung bisa kasih support yang lebih untuk Felix. Karena Felix ini atlet yang masih sangat-sangat muda. Kalau bisa dibilang golden age-nya masih belum sekarang. Dia masih baru kelas 1 SMA, baru masuk beberapa hari ini baru masuk. Jadi bisa dibilang dalam 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun Felix ini masih sangat-sangat fresh dan sangat-sangat siap untuk bertanding. Kayak gitu. Jadi selain Felix juga saya rasa di Bandar Lampung ini ada banyak sekali atlet yang bisa berprestasi. Kalau bisa kita mendapatkan fasilitas, support seperti alatnya sangat mahal, luar biasa sangat mahal. Kayak sepatu itu mungkin bisa harga 10 juta kurang lebih gitu, hanya untuk satu sepatu. Sedangkan rata-rata 1 tahun itu bisa rusak. 1 tahun sepatu bisa rusak, habis itu harus mengeluarkan uang. Karena keras latihan gue. Karena kerasnya latihan. Jadi bisa dilihat sepatu itu bisa tidak kuat. Kalau sepatu itu bisa menjerit, tolong. Mungkin kita tahu dari lama ya. Tidak kuat. Artinya masih banyak cabang olahraga lain juga yang butuh perhatian sebenarnya, bukan cuma cabang olahraga ini aja ya. Mungkin kurang tahu kalau misalkan di cabang olahraga lain gitu, tapi kalau kita boleh minta tolong sekali kepada pihak-pihak yang bisa membantu, terutama pemerintah, biar bisa melihat
atlet-atlet seperti Felix yang mungkin bisa ditanya gitu. Kayak misalkan Felix butuhnya apa? Seperti itu kan, itu yang sebenarnya benar-benar diharapkan, bukan hanya selamat aja, tapi apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Ayolah, Bun. Udah. Nggak lagi manggil istri saya. Kirain bunda siapa? Bukan itu, takut yang lain kegeeran lagi ya. Saya lagi manggil istri saya. Saya kebetulan manggil istri. Sama bunda. Ya, Oke, Coach, ini kalau Felix kan berlomba nih ya, dapat juara nih, Ya, dapat ada medalinya, Ya. ada apapun itu yang istilah kasarnya yang dijanjikan dari kejuaraan tersebut. Ya. Nah kalau untuk Coach dapat apa? saya mendapatkan kebanggaan. Kebanggaan. Kebanggaan ketika melihat anak menang ya. Oke. Ketika melihat anak menang itu kebanggaan yang sungguh luar biasa gitu. Jadi sebagai seorang coach itu memang sangat sulit menurut saya. Sangat sulit menjadi seorang coach. Coach itu seperti guru gitu. Nah, perbedaannya kita fokusnya di sesuatu yang saling bertanding satu sama lain. Jadi analisisnya harus kuat sekali, habis itu menjaga mentalnya kuat sekali. Sangat sulit memang menjadi seorang coach, tapi kesulitan itu terbayar ketika anak tersebut menang. Oke. Setidaknya akreditasinya jadi naik. Iya. Kalau mau belajar in landscape, silakan menghubungi Jangan sebagai banyak siswanya nih. Tapi untuk siswa yang kayak Felix, itu tetap harus butuh perhatian khusus nih, perhatian penuh nih. Kalau Iya. ada generasi selanjutnya gitu kan. Seberapa bangga sih, Coach? sangat bangga, bener-bener bangga untuk kita bisa melihat anak kita yang bener-bener dari nol, kita melihat dia bagaimana belajar jalan. Mungkin baru 3 tahun yang lalu masih ngajarin jalan, habis itu menang kalah udah pernah ngerasain, nangis jatuh bangun kita udah saling ngerasain, habis itu juga titik terendah, titik tertinggi seperti kemarin itu sudah merasakan, jadi kebanggaannya sungguh luar biasa. Karena kita tahu banget bagaimana proses awalnya sampai ke titik itu. Iya. Jadi ketika kejuaraan ini berakhir dan mendapat juara, itu rasa bangganya luar biasa. Ya sebelumnya memang omongan orang lain banyak banget yang mungkin sedikit terdengar di kami kayak, Felix kayaknya nggak yakin nih Felix ini bisa menang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Juara 2 nih, Bos. Juara 2, Bos. Nggak apa-apa, kita buktikan dengan prestasi. Nah, betul. Betul ya, Felix ya? Kita buktikan dengan prestasi. Tetap rendah hati, Pak. Tetap rendah hati, tapi buktikan dengan prestasi. Itu yang buat jarang panas. Iya. Biarin. Kalau mereka support, mereka pasti ikut bahagia. Ya. Tapi kalau mereka sirik, mereka bakal kelincengan. Iya kan. Tadinya saya pikir untuk latihan-latihan itu cukup pakai in landscape yang harga 250.000. Apa bedanya, Chef? Itu in landscape yang harga 250.000 dengan yang harga 10 juta tadi itu apa ya, Pak? Jelas beda banget. Beda banget ya? Gimana Dipakainya nih? juga yang aneh. merasakan nih? 250 ban aja nggak dapet, Pak. Rodanya nggak dapet ya? Waduh. Aduh. Ya memang akhirnya butuh banget biaya ya. Iya, betul. Ya bautnya aja ada yang 50.000. Satu baut. Satu baut itu Satu loh. baut. Felix, nah sekarang kita ke Felix lagi nih. Ya. Dengar-dengar udah ada nih pemerintah dari daerah lain nih coba kontak ke Felix nih. Tapi katanya Felix masih mencoba bertahan di Lampung karena Betul. Felix masih menaruh harapan besar dengan pemerintah Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Lampung. Gimana sih ceritanya tanpa menyebutkan daerahnya ya? Kita nggak perlu tahu daerahnya, tapi kan memang ceritanya ada nih gitu kan dari beberapa daerah yang coba menghubungi Felix. Gimana ceritanya Felix? Jadi kayak kalau misalnya mereka ngelihat Felix latihan gitu ya, atau Felix lomba, itu kan pasti berpotensi. Jadi mereka berpikir kalau misalkan itu pindah ke daerah kami, gitu, daerah mereka, itu bisa disupport full gitu. Bisa dipoles lagi, bisa dilatih lagi dengan support mereka. Jadi Felix menaruh harapan besar ke Lampung karena Lampung ini kelahiran Felix sendiri, kota kelahiran Felix sendiri. Jadi Felix punya rasa bangga, punya rasa ingin melatih di sini karena ini kota Felix gitu. Felix, Cintaan Felix terhadap kota Cintaan kelahiran. Felix, iya. Tapi ya kalau misalkan cinta doang kan nggak cukup ya. Iya. Bener kan? Ya paham banget. Saya juga kayaknya kalau jadi Felix sih ya nggak tahu amat ya kalau emang terus-terusan nggak dapat perhatian sih. Cuma sih sayang banget sih kalau menurut saya. Ya. Coach, balik lagi Coach nih. Siap. Ada nggak
feeling waktu pertama kali ngelatih Felix, wah ini kayaknya bakal potensi-potensi juara nih? Kelihatan dari semangatnya kah, dari apakah gitu? Kalau untuk di awal banget memang Felix cukup baik ya. Sebelumnya Felix itu di ekstrakurikuler SMP. Abis itu saya lihat beberapa kali latihan nampaknya bagus. Abis itu saya tawarkan kepada orang tua. Ini kalau latihannya lebih sering lagi, insya Allah akan lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah orang tua dari Felix itu menanggapi dengan baik. Lalu Felix dari eskul yang tadinya hanya seminggu sekali, abis itu lebih intens lagi, hampir setiap hari berlatih. Alhamdulillah dari situ Felix bisa berprestasi. Tapi kalau saya yakin sih sebenarnya semua atlet itu asal berusaha, disiplin itu pasti baik gitu. Balik lagi ke bagaimana keseriusan dari si atlet dalam berlatih. Seberapa jauh mimpi lo ubah? Betul, betul. Ya. Artinya Felix sendiri juga mempunyai kecerdasan di bidang ini gitu ya. Ya. Dia cepat menyerap ilmu yang sudah diberikan dengan coachnya gitu. Ya, betul. Makanya coach menilai, wah ini kayaknya berpotensi nih gitu. Ya. Kalau untuk Felix sendiri saya rasa selain berbakat, saya rasa inisiatifnya ada sih. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kayak mungkin kita sering juga diskusi gitu. Jadi diskusi dalam trik, ini seperti apa gitu. Jadi kalau untuk Felix sendiri itu udah oke. Inisiatifnya ada dan dia juga bisa memberikan penjelasan bagaimana kenyamanan Felix di trik tersebut. Oke. Nah untuk trik ini sendiri ada pakemnya atau memang bisa berkreasi nih atletnya? Kita masih berpacunya kepada matrix tadi. Oh gitu. Jadi kurang lebih matrix itu saya mungkin ada 50 lebih trik yang harus dihafalkan. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kita masih berpacunya sama matrix, semakin atas semakin sulit. Alhamdulillah untuk Felix sendiri itu semua triknya kita udah masuk di trik yang paling atas, yaitu trik A. Ya insya Allah di Singapura ini kita siap untuk menang. Ya, amin. Kita mendoakan semua ya, semangat terus Felix ya. Ngomong-ngomong Felix, sobat saya pengen tahu deh, secara spesifik apa sih harapan Felix terhadap tanggapan atau respon dari pemerintah terkait nih yang yang ada linear lah boleh dikatakan dengan apa yang Felix jalani sekarang. Apa sih harapannya? Yang pertama pasti mengharapkan support ya. Pasti mengharapkan support. Alhamdulillah dapat support, semangat. Sebenarnya itu belum cukup. Tapi Felix nothing tulus aja. Berangkat ke Korea, buktiin dulu. Gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah dapet. Sekarang jadi kayak bahasanya apa ya kalau misalnya ngotot bahasa lainnya? Ya udah harus itu aja. Ngotot lah ya, ngotot. Jadi tolong dong support gitu. Udah dibuktikan ya. Jadi udah dibuktikan gitu. Oke. Kali ini saya serius. Buat Bapak Ibu ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohonlah untuk bisa lebih memperhatikan lagi ya kan atlet-atlet daerah. Ya, bukan cuma Felix, mungkin ada beberapa atlet lain, tapi juga salah satunya adalah Felix. Ayolah, kapan lagi kita mau mengembangkan dunia olahraga ini gitu kan? Jangan sampai potensi-potensi yang ada di daerah ini bisa berpindah ke daerah lain. Jadi dengan segala kerendahan sekali lagi, kami minta tolong pada pihak terkait ketika menonton podcast ini, perhatiannya sangat dibutuhkan. Perhatiannya. Ini loh. Perhatiannya sangat dibutuhkan. Agak-agak jengkel gimana gitu sih, tapi harus bersopan. Harus tetap sopan juga. Kita juga harus tetap di sini kok. Iya bener. Felix akan tetap terus di sini. Oke. Tetap berpotensi di sini. Oh, dengerin. Ini loyalitas dengan kota kelahirannya. Dia mencintai kota kelahirannya nih. Ya tapi jangan bertepuk sebelah tangan lah cintanya. Ayolah. Kita balik lah. Ya, kita balik lah ya. Oke, balik ke Felix lagi. Felix, siapa sih yang jadi role modelnya Felix sampai Felix cenderung ke wilayah ini, terus mau berprestasi di wilayah ini, di landscape ini? Siapa yang jadi role modelnya? Mungkin ngelihat dari orang-orang latihan itu biasa aja. Kita pas udah hafal trik-trik lain, itu ngelihat dari negara lain. Oke. Nah, untuk ngasih tahu aja, negara lain itu Thailand. Jadi 2 orang yang pelika lain tuh sebelumnya itu idola Felix. Oh gitu, 2 orang itu? Iya, itu
biar Felix suka di sepatu roda ini gara-gara orang dua itu. Oke. Yang Kenapa? Felix kalahin. Kenapa mereka? Apakah mereka dalam setiap trik-triknya perfect atau bagaimana? Ya, bisa dibilang perfect dan mereka punya style sendiri. Jadi keren banget nih ngikutin stylenya atau ngikutin cara geraknya kan, biar bisa lebih dari mereka. Alhamdulillah aja bisa lebih dari mereka. Alhamdulillah terbukti kan? Alhamdulillah terbukti. Iya. Ini kan sudah yang ke-20 kali nih ya kalau saya lihat medalinya tadi ya. Dilaksanakannya sudah kayak yang ke-20 kali nih kejuaraan. Baru kali ini Indonesia mendapatkan podium. Ya. Dan itu Felix dari Lampung ya. Dan dari daerah. Felix, benar. Itu benar atau enggak Felix? Benar, itu Asian Champ ini udah 20 tahun dilaksanainnya. Itu dapat ini dari pengurus perserasi. Itu disampaikan bahwa Felix itu baru kali ini Indonesia itu baru kali ini dapat medali di cabang olahraga slide Felix ini. Sepanjang 20 tahun di cabang olahraga ini belum pernah naik podium dan Felix baru yang pertama naik podium. Ya. Juara 2. Iya. Coach, gimana tanggapannya? Nggak nyangka. Jujur nggak nyangka karena yang datang ke Korea itu ada banyak, bukan hanya Felix, tapi yang bisa menang itu Felix. Berapa banyak pesertanya waktu itu di Korea? Di Korea ada cukup, maksudnya dari Indonesia? Bukan, dari total seluruh Dari total Asia. keseluruhan. Kurang. Itu ada Asia ya. Jadi setiap negara tuh punya Iya. perwakilan mungkin lebih dari 10 ya. Ya betul. Mungkin dari 10. Itu sungguh kompetisi yang sangat berat sebenarnya dengan Iya. banyaknya para peserta ya. Ya betul. Tapi alhamdulillah anak ini bisa sampai ke titik itu ya. Iya. Kita bisa membuktikan, Dan Bandar bisa. Lampung, Provinsi Lampung bisa membuktikan kita menjadi satu-satunya di cabang inline freestyle yang bisa mendapatkan juara di Asian Champion. Ya. Lawannya nggak Pertama dan satu-satunya saat ini ya. Ya. Ya, Pertama dan satu-satunya. Jadi memang tolonglah. Ini butuh perhatian khusus, benar-benar butuh perhatian khusus. Karena mau cari yang bagaimana lagi? Iya kan? Betul. Iya kan? Mau cari yang bagaimana lagi? Jadi dari yang pertama itu dari Singapura juara pertama ya. Dari Juara kedua dari Indonesia. Betul. Lainnya pun belum ada yang dari ada nomor 17 ya dari Indonesia Nomor ya. 17. Dan alhamdulillah. Ya. Oke. Dari sekian banyak peserta itu cuma 2 orang dan Felix ini juara 2. Juara 2. Bukan lagi Kaleng-kaleng. ya, kaleng-kaleng. Oke, itu tadi ya Felix juara 2 dan memang butuh supportnya. Bukan cuman kata selamat, bukan cuma kata semangat, karena kali ini saya bilang naik pesawat itu tiketnya nggak bisa pakai semangat. Semangat Mbak, tiket Mbak satu ya kalau saya. Tolong supportnya teman-teman, terima kasih. Kasih saran dong buat teman-teman di rumah, maupun baik yang usianya seusia Felix maupun yang sudah lebih atau lebih usianya lebih di bawah Felix. Bagaimana sih caranya supaya bisa berprestasi, supaya nggak lagi mager, kadang-kadang kan mageran ya. Nah, terus kadang-kadang kebanyakan main dan lain sebagainya. Coba tolong dinasehati. Mereka yang males gitu ya. Ya. Ini buat diri sendiri juga Oh ya. ya, harus oke. ya. Mereka pasti berpikir kayak, aduh ini pasti nggak bisa, ini pasti susah, ini pasti telat gitu kan. Jadi di kemarin itu ada tim Felix juga dari tim Indonesia itu namanya Bianca. Bianca itu masih kecil banget, masih SD. Oh masih SD. Udah bisa lomba di Asian Champ. Dia emang dari kecil belajar ya, udah kecil dari kecil lagi. Sekarang tuh banyak peminat sepatu roda tuh dari kecil sekarang ya. Jadi Felix aja baru 3 tahun, yang Felix kalahin itu udah nyampe 11 tahun, 13 tahun gitu-gitu. Nah, iya jadi latihan udah 13 tahun itu Pak. Kayak baru lahir, Felix baru lahir, dia udah bisa Iya. Dia udah ngapa-ngapain ya. Iya, udah bisa ngapa-ngapain. Jadi buat teman-teman yang di rumah punya saran dari Felix, nggak ada waktu terlambat untuk melakukan hal baik. Jadi harus berprogres setiap hari. Kalau misalkan gelendotan di kasur doang, emang ada prestasi mager gitu. Ada kejuaraannya nanti. Nanti buat kejuaraannya. Iya. Jadi itu ya, Iya, mulai dari sekarang mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal baik. untuk melakukan hal baik. Mulai dari hal kecil, lama-lama akan menjadi besar.
Mulai dari langkah kecil, lama-lama akan sampai pada tujuan. Oke, setelah juara kemarin, apa rencana ke depannya? Ya selain itu ya, yang Desember nih ya, Desember kan Iya. yang udah mau dekat nih. Iya. Jangka panjangnya bagaimana? Oh, kalau dibilang kan yang Felix kan juara 2. Juara 1 pasti lebih baik dari Felix dong. Felix mau lebih dari juara 1. Ada target baru. Ada target baru. Oke. Jadi target tuh maksimalin di atas banget. Jadi kalau misalnya kita jatuh-jatuh pasti kedua, kalau nggak ketiga. Jadi jangan pasang target yang penting menang lah, yang penting menang. Jadi pasang target tuh yang paling atas. Pokoknya harus podium 1. Harus podium 1. Harus. Ya itu. Harus punya upaya yang kuat juga, coach. Harus berhati banget nih, coach. Siap. Juara 1 ya. Juara 1. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, kita kasih semangat ya buat Felix dan coachnya ya. Semoga ke depan latihannya semakin oke, Amin. ya Siap, kan? terus. Semakin tidak ada halangan apapun, ya kan? Amin. Ketika nanti pertandingan memang diberikan kemampuan yang lebih sehingga mampu menarik perhatian juri dan menjadi juara 1. Amin. Juara dunia. Juara dunia. Juara dunia. World champ. Oke. Juara dunia. Juara dunia. Juara dunia. Juara dunia. Ayo semangat juara dunia. Juara dunia. Nah, gitu. Oke. Kalau dari coach sendiri, apa nih pesan untuk generasi-generasi muda, terutama untuk generasi di daerah Lampung nih ya, supaya mereka bisa berprestasi seperti Felix sekarang? Silakan coach. Oke, kalau untuk generasi anak muda di Bandar Lampung, semoga bisa mencontoh Felix yang dia mulainya baru 3 tahun, tapi bisa menang melawan atlet-atlet yang sudah berlatih selama belasan tahun. Ya. Seperti itu. Memang itu tidak ada yang terlambat, pasti bisa. Yang penting disiplin dan konsisten. Jadi sebenarnya pesan-pesan tadi itu juga pesan-pesan buat seluruh atlet, bahkan untuk Felix sendiri, karena yang namanya atlet pasti ada pada saat mereka semangat dan pada saat mereka males. Itu udah manusiawi banget. Ya. Jadi untuk sekarang atlet yang mungkin belum menang juga, itu memang ada fasenya belum menang dan sudah menang. Ada juga fasenya setelah menang dan malas latihan. Itu ada fasenya. Gimana caranya kita disiplin, konsisten dan menang lagi. Ya. Gitu. Jadi kita harus jaga mental. Ketika abis menang pun kita harus langsung balik lagi. Kita balik lagi ke setelan awal. Jadi kita Jangan cepat puas. Betul. Ketika kita menang, kita balik lagi ke setelan awal. Kita fokus lagi biar bisa menang ke selanjutnya. Dan untuk balik lagi untuk pemerintah. Jadi ini baju Indonesia. Di Korea Selatan yang mengharumkan baju Indonesia ini alhamdulillah atlet dan anak kita di sana. Ini saya agak merinding, Boleh nangis coach. tapi memang seperti itu. Sekarang di luar negeri salah satu yang mengharumkan dan membawa nama Indonesia itu seorang atlet. Itu seorang atlet dengan perjuangan, dengan air mata, dengan keringat. Minta tolong banget supportnya buat atlet kita yang mengharumkan nama Indonesia, yang memakai baju Indonesia, yang membawa bendera merah putih dan dihadapkan ke seluruh negara-negara lain. Minta tolong banget supportnya dan juga dukungannya semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya, karena melalui tangan-tangan mereka ini, melalui tangan-tangan dari para coach, lahirlah para atlet yang berprestasi. Melalui tangan-tangan para atlet yang sudah berjuang, itu akhirnya bendera merah putih bisa berkibar di kancah dunia. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Felix, terima kasih banyak Coach Medi sudah bisa hadir di sini. Siap. Semoga bisa terus menginspirasi banyak orang. Siap. Semangat terus, juara dunia. Juara dunia. Target kita juara dunia. Juara dunia. Semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.